Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya, Deddy Koswara. Kali ini kita akan melanjutkan materi yang kemarin belum terselesaikan, yaitu materi osifikasi atau proses pembentukan tulang, yang terdiri dari osifikasi intramembranosa dan osifikasi endokondrial. Namun sebelum membahas prosesnya lebih lanjut, kalian harus tahu dulu perbedaan dari osifikasi intramembranosa dan osifikasi endokondrial. Yang pertama, osifikasi intramembranosa itu berasal dari sel-sel mesenkim. Nah, apa itu sel mesenkim? Sel mesenkim adalah sel yang dapat berdiferensiasi dan biasa kita temukan pada saat embrio dan berasal dari lapisan tengah embrio, yaitu lapisan mesoderm. Kalau osifikasi endokondrial itu berasal dari sel-sel tulang rawan atau kondrosit. Tapi sebenarnya keduanya sama-sama dari sel mesenkim. Perbedaannya, untuk osifikasi intramembranosa dari sel mesenkim, kemudian sel mesenkimnya itu memadat di tempat, lalu terbentuklah tulang. Nah, kalau endokondrial itu dari sel mesenkim kemudian berdiferensiasi terlebih dahulu menjadi kartilago hialin. Kemudian waktu terjadinya osifikasi intramembranosa itu hanya terjadi satu kali dan terjadi pada minggu ke-8 kehidupan embrio. Sedangkan osifikasi endokondrial itu berlangsung 2 kali, yaitu pada saat embrio dan juga setelah kelahiran sampai umur kurang lebih 25 tahun. Untuk osifikasi intramembranosa itu terjadinya atau nantinya akan membentuk tulang pipih seperti pada tengkorak. Kemudian untuk osifikasi endokondrial itu terjadi pada tulang pipa dan juga tulang pendek. Selanjutnya kita bahas tentang proses osifikasi intramembranosa. Dimulai pada saat embrio, yaitu tepatnya minggu ke-8. Sel-sel mesenkim nantinya akan berkelompok atau berkumpul pada suatu tempat, kemudian akan berdiferensiasi menjadi osteoblas. Osteoblas yang terkumpul inilah nantinya akan membentuk atau menjadi pusat osifikasi. Selanjutnya, osteoblas itu akan mensekresikan matriks organik yang bisa kita sebut sebagai osteoid. Jadi matriks organik yang disekresikan oleh osteoblas itu namanya osteoid. Osteoid inilah yang nantinya akan mengalami pengerasan atau kalsifikasi atau bisa disebut juga sebagai pengapuran melalui pengendapan garam-garam tulang seperti kalsium yang berasal dari makanan dan nantinya akan membentuk matriks tulang baru. Kemudian, sel osteoblas juga akan membentuk susunan melingkar di pusat osifikasi. Lama-kelamaan, karena aktivitas sekresi matriks tersebut, osteoblas itu akan terpendam di dalam matriks yang bisa kita sebut sebagai osteosit yang berada di dalam lakuna. Tapi sebelumnya osteoblas itu nantinya akan membentuk saluran antar sel yang bisa kita sebut sebagai kanalikuli. Nah, melalui kanalikuli inilah terjadi proses transport nutrisi antar sel. Jadi, walaupun terpendam oleh matriks non-organik, osteosit tidak akan mati karena transfer nutrisi itu masih tetap berjalan. Kemudian, matriks yang terbentuk nantinya akan membentuk trabekula. Apa itu trabekula? Trabekula itu adalah anyaman-anyaman yang ada di tengah tulang. Kemudian, trabekula ini nantinya akan membentuk tulang spons. Seperti yang kita ketahui bahwa tulang spons memiliki rongga-rongga.
Kemudian trabekula ini hanya ada di bagian tengah tulang saja. Untuk bagian tepi trabekula itu nantinya akan terisi oleh tulang lameral konsentris yang nantinya akan membentuk tulang kompak bone. Kenapa sih tulang spons ini perlu lubang-lubang? Nah, lubang-lubang ini berfungsi untuk masuknya pembuluh darah. Kemudian seiring berjalannya waktu terbentuk juga bagian luar dari tulang spons itu, yaitu terbentuk lapisan periosteum. Itulah sekilas tentang proses osifikasi intramembranosa. Baik, selanjutnya kita akan bahas tentang proses osifikasi endokondrial. Jadi awalnya rangka embrio itu kan tersusun dari kartilago hialin, yang bagian luarnya itu dibungkus oleh perikondrium. Pusat osifikasi yang pertama atau pusat osifikasi primer terbentuk di bagian diafisis dari tulang panjang atau di bagian tengahnya. Kita ketahui bahwa kartilago itu tersusun dari sel-sel tulang rawan yang disebut sebagai kondrosit. Nah, kondrosit itu akan mengalami proses yang namanya proliferasi atau perbanyakan sel secara terus-menerus, sehingga jumlahnya semakin banyak dan semakin membesar. Selanjutnya, kondrosit yang paling tua itu akan dikelilingi oleh matriks yang akan menyebabkan proses kalsifikasi atau pengapuran. Sehingga matriks kartilago itu akan mengeras. Dan otomatis karena kartilago itu tidak mempunyai pembuluh darah atau avaskuler, jadi tidak ada nutrisi yang masuk. Matriks di luarnya sudah mengeras sehingga menyebabkan sel-sel tulang rawan atau kondrosit itu akan mati. Nah, pada saat kondrosit mati akan dibersihkan oleh osteoklas. Osteoklas itu fungsinya untuk menghancurkan tulang dan membersihkan tulang. Nah, rongga-rongga yang tadinya terisi oleh kondrosit itu kan jadinya kosong karena sudah dibersihkan oleh osteoklas dan nantinya akan diisi oleh osteoblas. Lalu sebenarnya osteoklas dan osteoblas itu dari mana? Jadi osteoklas dan osteoblas itu berasal dari pembuluh darah. Karena pembuluh darah itu nantinya akan menetralisasi atau masuk ke dalam kartilago. Dengan demikian terbentuklah pusat osifikasi primer yang berada di bagian diafisis atau di bagian tengah tulang. Selanjutnya, osteoblas akan mensekresikan matriks non-organik di sekitar tulang rawan yang hancur. Osteoblas sendiri nanti akan terkubur dalam materi non-organik yang berasal dari pembuluh darah. Tetapi osteoblas itu tidak mati karena membentuk saluran kanalikuli yang berfungsi untuk transport nutrisi antar sel. Sel yang terpendam dalam matriks organik itu matriks anorganik itu disebut sebagai osteosit yang sudah tidak bisa lagi mensekresikan matriks anorganik, tapi berfungsi untuk pertukaran kalsium antara tulang dengan darah. Kemudian untuk perikondriumnya yang mengelilingi diafisis itu nanti akan berubah menjadi periosteum. Selanjutnya, zona osifikasi endokondral ini akan meluas sampai menuju ke arah epifisis. Jadi dari diafisis akan menuju ke arah epifisis. Kemudian setelah itu, pusat osifikasi sekunder akan terjadi pada tulang kartilago epifisis di kedua ujung tulang.
Namun tidak semuanya mengalami osifikasi, karena beberapa tulang rawan itu tidak digantikan oleh tulang keras. Contohnya, misal pada kartilago artikular dan juga cakram epifisis. Nah, mengapa kalian itu bisa tumbuh tinggi? Itu disebabkan oleh cakram epifisis yang terus mengalami aktivitas pemanjangan tulang, sehingga tubuh kita bisa bertambah tinggi hingga umur sekitar 25 tahun. Sekian materi yang dapat disampaikan. Tetap senyum, semangat, dan konsentrasi. Jangan lupa untuk tugasnya yaitu buat rangkuman dari video ini dan kalian jelaskan ulang melalui PN dan kirimkan ke WA Bapak. Terima kasih.